saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Itu adalah kegiatan rutin tahunan dari kami, yaitu kegiatan PKB Paru Surabaya yang ke-22 tahun 2025. Jadi pada PKB Paru Surabaya ini adalah kegiatan ilmiah yang terdiri dari 3 hari. Karena hari pertama dan hari kedua yaitu hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 14 dan 15 Februari 2025 itu adalah kegiatan workshop. Jadi itu lebih ke arah pelatihan-pelatihan yang terkait di bidang Breathe in, breathe out innovations in pulmonary medicine. Tema pendidikan kedokteran berkelanjutan PKB Paru 2025. Surabaya. The Royal Indonesia TV untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan di bidang penyakit saluran napas dan paru bagi tenaga kesehatan, dokter spesialis, dokter umum, residen, perawat, mahasiswa dan lainnya, terutama dalam mengembangkan berbagai macam pendekatan diagnostik maupun terapi dari sistem konvensional ke arah personalized dan terkini. Maka Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo mempunyai peranan untuk mengawal tercapainya tujuan tersebut. Penyakit paru tetap menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Kondisi seperti penyakit paru obstruktif kronik PPOK asma, penyakit paru interstisial ILD, tuberkulosis dan kanker paru memberikan beban yang signifikan. Tidak hanya bagi pasien tetapi juga bagi sistem kesehatan global. Untuk yang kesekian kalinya, Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan PKB Paru 2025 menggelar workshop dan simposium dengan tema Di Bumi Surabaya Hotel 14-16-2/2025. Dr. Aditri Ketua Panitia PKB Fakultas Kedokteran Unair 2025 saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, seiring dengan perkembangan pengetahuan medis dan teknologi, kedokteran paru telah mengalami kemajuan pesat dalam hal diagnosis, terapi, dan pencegahan. Inovasi-inovasi baru dalam teknologi medis, penelitian molekuler, dan pendekatan berbasis data besar Big Data, membuka peluang baru dalam pengelolaan penyakit paru. Lebih lanjut Dr. Aditri mengatakan, dengan adanya acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para peserta sehingga dapat bekerja lebih baik dalam penanganan penderita penyakit respirasi. Pungkasnya, berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Itu juga terkait dengan kemoradiasi konvensional. Baiknya itu kan sudah dihuni. Ya, kalau misalnya kita diajukan dulu ya, ini kan skenario-nya diajukan kemo terus kemudian melakukan radiasi gitu kan. Sebenarnya kalau di buku apa di literatur itu nggak ada protokol yang harus 3 minggu, harus 4 minggu, tapi as soon as possible pasien memungkinkan dilakukan radiasi, harusnya dilakukan radiasi karena kita berharap efek kemonya itu masih ada dibanding nanti pasien sudah lama. Tapi term yang yang menjadi patokan di kita selama ini itu adalah sebenarnya tidak lebih dari 3 minggu harusnya sudah masuk kemo. Ini adalah kegiatan PKB Paru 2025 yang diselenggarakan oleh Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi, alhamdulillah untuk tema tahun ini adalah Breathe in, Breathe out, Innovation in Pulmonary Medicine. Jadi, banyak sekali perkembangan teknologi mulai dari penegakan diagnosis hingga sampai ke tata laksana dari masalah penyakit-penyakit paru. Mulai dari masalah infeksi, kemudian terkait dengan asma PPOK, imunologi, kemudian juga terkait paru kerja, dan yang paling terakhir itu adalah intervensi dan juga masalah kanker paru. Gitu. Jadi mungkin dulu kita hanya mengenal obat-obatan saja yang diminum sehari-hari, tapi ternyata untuk perkembangan itu semakin banyak sekali dan salah satunya adalah imunoterapi dan juga targeted terapi. Dan juga itu tidak hanya ada di masalah dalam kanker paru saja, ternyata itu pun juga dipakai untuk imunologi seperti pada asma PPOK, kemudian juga pada paru kerja dan juga masalah imun.
Jadi sangat banyak sekali perkembangannya, dan kemarin kita juga sempat dilewati masalah COVID ya kan, dan sekarang ada lagi isu baru terkait infeksi HMPV, ya, yaitu virus infeksi yang berasal dari China, dan itu juga merupakan isu baru, dan diharapkan kita bersiap diri dengan perkembangan teknologi dan juga ilmu kedokteran dalam menghadapi tantangan-tantangan baru ke depannya. Itu merupakan salah satu upaya mengapa kita setiap tahunnya mengadakan kegiatan ini adalah untuk mengupdate ilmu untuk dokter-dokter paru. Untuk yang tahun ini tentunya tadi salah satunya adalah imunoterapi, gitu. Kemudian ada vaksin, vaksin juga yang terakhir itu adalah terkait dengan RSV virus, dan juga itu merupakan suatu kerabat dari virus HMPV atau HMPV yang berasal dari China itu, gitu. Jadi itu merupakan masih isu-isu yang masih hangat sekali, dan tentunya di bidang lainnya itu ada masalah yang tadi imunoterapi, baik itu untuk kanker paru, kemudian juga untuk penyakit asma terkait dengan imunoterapi seperti benralizumab, kemudian juga ada lagi terkait penggunaan atau terapi asma PPOK seperti inhaler dan lain-lain, yang device-nya tentu akan semakin banyak, dan itu menjadi pilihan yang semakin banyak untuk pasien. Untuk harapannya tentunya semoga semua peserta yang mengikuti acara ini mendapatkan banyak manfaat, dapat update ilmunya, dan juga semakin mengupgrade untuk dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dalam dunia kesehatan, terutama untuk masalah penyakit paru, dan juga untuk tentunya kembali lagi kepada pasien-pasien. Jadi agar pasien tentu mendapat tata laksana yang paling baik dan layak untuk didapat. Baik, terima kasih dok. Tidak bisa mereka dapat